Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Yanti akan mengajak kalian belajar operasi hitung pecahan desimal. Yuk kita ikuti bersama-sama. Operasi hitung bilangan desimal yang akan Ibu Yanti ajarkan pada hari ini yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Anak-anak, nanti perhatikan ya bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, tempatkan tanda koma sesuai jumlah angka di belakang tanda koma. Misalkan 1, 2, atau 3 angka di belakang tanda koma. Pada cara bersusun pendek, tempatkan tanda koma lurus dengan tanda koma berikutnya. Yang ketiga, hasil akhirnya beri tanda koma juga pada jawaban sesuai hasil bilangan desimal tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Bagian A, cara panjang ke samping. Contohnya penjumlahan. 67,28 ditambah 23,45 atau bisa juga sebaliknya. Berapa hasilnya? 90,73. Bagaimana caranya? Kita lihat cara bersusun pendek atau bersusun ke bawah. Lihat bagian penjumlahan. Nah, Ibu Yanti tempatkan terbalik bukan? Boleh saja tidak apa-apa kalau penjumlahan. Boleh juga 67,28 ditambah 23,45 atau sebaliknya 23,45 ditambah 67,28. Hasilnya sama, yaitu 90,73. Berbeda dengan pengurangan, ini tidak boleh terbalik. 67,28 dikurangi 23,45 hasilnya 43,83. Lihat cara bersusun pendeknya. Apakah boleh terbalik? Tentu saja tidak boleh. Lihat tanda komanya. Lurus bukan? Nah, seperti itu cara penulisannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar cara mengalihkan bilangan desimal. Cara panjangnya seperti ini. 12,47 kali 3. Hasilnya adalah 37,41. Bagaimana cara bersusun pendek? Kita kalikan 12,47, lalu ditulis angka 3 dan tanda kali. Hasilnya 37,41. Nah, perhatikan tanda koma. Di sana yang kita lihat tanda komanya ada berapa angka ya? Tentu saja 2 angka di belakang tanda koma. Maka hasilnya pun kita tempatkan hitung dari belakang. 2 angka dari belakang. 1, 4, lalu beri tanda koma. Hasilnya 37,41. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Yanti tidak memberikan tugas dulu untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Baik, Ibu Yanti lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu pembulatan bilangan desimal. Ini disebut dengan materi pengayaan ya. Materi pengayaan itu apa? Materi tambahan supaya kalian semakin diperkaya ilmu pengetahuannya.
Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu supaya kalian nanti dapat menjelaskan pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan satu angka di belakang koma, pembulatan dua angka di belakang koma. Tentu saja bilangannya yaitu bilangan desimal. Perhatikan contoh berikut ini. 25,9 disebut bilangan pecahan satu desimal karena di belakang koma hanya ada satu angka. 30,67 disebut bilangan pecahan dua desimal karena di belakang tanda koma ada dua angka. Selanjutnya 64,832 disebut bilangan pecahan 3 desimal karena di belakang tanda koma ada 3 angka. Mari kita coba satu persatu. Pembulatan kesatuan terdekat. Pada bilangan desimal, pembulatan kesatuan terdekat, coba mana yang harus kita perhatikan? Tentu saja nilai tempat persepuluhan. Nilai tempat persepuluhan itu tempatnya ada di mana? Persis satu angka di belakang tanda koma. Lihat tanda garis bawah dan tanda kuning yang Ibu Yanti berikan. Kita lihat contohnya ya. Bagian A, 7,8. Jika dibulatkan menjadi berapa? 8. 9,2? 9. 13,67? 14. Dan 45,394 sama dengan 45. Kalian masih ingat bagaimana cara pembulatan kesatuan terdekat? Hebat. Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembulatan satu angka di belakang koma. Pada bilangan desimal, kita akan lihat kembali pembulatan satu angka di belakang koma. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah nilai tempat perseratusan. Tempatnya ada di mana? Ada di angka yang kedua. Angka kedua setelah tanda koma. Itu disebut perseratusan. Lihat tanda kuning dari Ibu Yanti. Kita lihat contohnya ya. 91,86. Jika dibulatkan menjadi 91,9. 75,438 jika dibulatkan menjadi 75,4. 324,65 jika dibulatkan menjadi 324,7. 614,798 jika dibulatkan menjadi 614,8. Mudah bukan? Yang tadinya pada angka kedua setelah dibulatkan hasilnya menjadi satu angka di belakang koma. Anak-anak, berikutnya adalah pembulatan dua angka di belakang koma. Nah, pada bilangan desimal, jika kita mau melakukan pembulatan dua angka di belakang koma, perhatikan nilai tempat perseribuan. Masih ingat?
yang diberi tanda garis bawah dan tanda kuning oleh Ibu Yanti? Ya, itu adalah tempat ribuan. Nah, kalau sudah dibulatkan, nanti hasilnya menjadi berapa? Menjadi 2 angka di belakang koma. Mari kita lihat contoh berikut ini. 9,165 jika dibulatkan menjadi 9,17. 25,479 jika dibulatkan menjadi 25,48. 619,537 jika dibulatkan menjadi 619,54 dan 147,698 jika dibulatkan menjadi 147,70 ya. Nah, sama Ibu Yanti diberi tandanya 270 karena 69 ditambah 1 yaitu 70. Mudah-mudahan mengerti ya anak-anak. Nah, ini ada contoh latihan, hanya sedikit, boleh kamu kerjakan di modul atau di buku latihan. Nanti saat meet, kita bahas bersama-sama ya. Silahkan coba dulu. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar hasil operasi hitung pecahan desimal. Tentu saja kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, kalian nanti akan belajar hasil operasi hitung dengan pembulatan ke satuan terdekat, kemudian pembulatan ke 1 angka di belakang koma, dan pembulatan 2 angka di belakang koma. Hasil operasi hitung dengan pembulatan ke satuan terdekat pada bilangan desimal. Contohnya, kalau di bagian awal tadi langsung dijumlahkan dan dikurangkan. Kalau sekarang, karena ini adalah hasil operasi hitung dengan pembulatan, maka cara mengerjakannya adalah dibulatkan dulu. Ingat ya, kalau hasil operasi hitung dengan pembulatan, caranya dari soal dibulatkan dulu, sesudah itu baru menggunakan tanda apa? Penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Ibu Yanti bacakan satu contoh saja ya. Contoh yang pertama, 67,5 ditambah 94,48. Setelah dibulatkan menjadi 68 ditambah 94. Hasilnya 162. Coba lihat nomor 3. 82,74 dikurangi 29,3. Hasil pembulatannya adalah 83 dikurangi 29. Hasil akhirnya 54. Berikutnya, hasil operasi hitung dengan pembulatan 1 angka di belakang koma pada bilangan desimal. Contoh yang pertama, 79,41 ditambah 5,82. Setelah dibulatkan menjadi 79,4 ditambah 5,8. Hasilnya adalah 85,2. Nah, nanti kalian akan menemukan soal seperti ini. 4 ditambah 8 hasilnya berapa?
12. 2 dulu disimpan ya di bawah, lalu angka 1-nya naikkan ke atas. Seperti itu. Penjumlahan atau pengurangannya sama seperti kalau kalian menjumlahkan atau mengurangkan bilangan biasa. Bedanya hanya ada tanda koma saja. Begitu juga dengan pengurangan, sama ya. Kita lihat nomor 3. 90,28 dikurangi 36,57, hasil pembulatannya adalah 90,3 dikurangi 36,6. Hasilnya 53,7. Berikutnya hasil operasi hitung dengan pembulatan 2 angka di belakang koma pada bilangan desimal. Nah, coba hitunglah hasil pembulatan 2 angka di belakang koma pada bilangan desimal berikut ini. Contoh yang pertama, 72,418 ditambah 50,739. Setelah dibulatkan menjadi 72,42 ditambah 50,74. Hasilnya adalah 123,16. Nah, anak-anak sekalian, ada hal yang Ibu Yanti lupa, yaitu tanda sama dengannya. Boleh menggunakan sama dengan biasa atau sama dengan yang agak melengkung ya. Itu sama saja artinya mendekati. Ya. Jadi boleh menggunakan tanda sama dengan yang melengkung. Seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, akhirnya pembelajaran mengenai operasi hitung bilangan desimal cukup sampai di sini ya. Semoga kalian paham dengan pembelajaran pada hari ini. Jika kalian belum paham, kalian dapat memperbanyak modul yang ada di file atau boleh juga membacanya. Nah, latihan yang ada di modul ini boleh kalian coba dikerjakan nanti saat meet bersama-sama kita bahas. Hari ini tidak ada penugasan yang lain. Cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat dan sehat selalu.